Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak semuanya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul lagi, bertemu kembali, bersilaturahim, thalabul ilm, dan kita semuanya dalam keadaan sehat insyaallah, sehat walafiat. Sehat walafiat itu badannya sehat, hatinya juga sehat. Ada orang yang badannya sehat, tapi hatinya nggak sehat, itu ada. Mangkat pengajian tapi liar-liar terus, itu berarti hanya badannya yang sehat. Alhamdulillah kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan ibadah-ibadah kita. Kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan tutur sapa yang lemah lembut, tidak menyakiti orang lain. Kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan selalu berkata yang santun kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita mensyukuri kenikmatan Allah dengan banyak berzikir kepadanya. Maka Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk diri sendiri. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan sahabat, dan semoga kita tergolong orang-orang yang terpilih menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah juga pagi hari ini saya bisa memenuhi kajian ini sesuai dengan jamnya, yaitu jam 9 sampai nanti berakhir kurang lebih jam berapa? Pokoknya sebelum zuhur kita selesai. Gitu. Nah, sebelum zuhur itu bisa jadi kurang 2 jam, kurang 3 jam, pokoknya sebelum zuhur. Baiklah, sekarang kita mulai. Karena ini rata-rata muda. Ini rata-rata muda. Makanya saya tidak boleh menjelaskan materi kita di kesempatan pagi hari ini hanya dengan berbentuk interpretasi analogi, tetapi saya sedikit banyak mengambil dan bersifat tekstual. Saudara sekalian yang saya hormati, di dalam pembahasan atau yang akan kita bahas adalah mengenai masalah akidah. Maka sebelumnya mari kita membahas dulu akidah itu apa. Jangan sampai kita membahas satu yang kita sendiri belum memahami hal tersebut. Dikatakan al-aqidatul islamiyah wal aqidatu fil Islam asl aqidah fil lughah ma'khudun minal fi'l aqada. Jadi
Aqidah berasal dari kata kerja aqada. Nakulu aqdul bai' wal yamin wal ahdu akadahu wa wathaqahu. Aqdun artinya di dalam ayat ini adalah aqada bil bai'. Artinya mempunyai akad. Akad itu apa? Akad itu ikatan. Ini akad itu ikatan. Karena bahasa Indonesia itu banyak mengambil bahasa Arab. Ini ada satu ungkapan, mungkin ada yang hafal. Al-imanu huwa, iman ialah aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu Indonesia semua. Aqdun ikatan, bil qalbi qalbun hati. Kan? Wa ikrar sama kan Indonesia. Bil lisan lesan. Wa amalun amal diamalkan. Bil arkan dengan organ. Arkan organ tubuh. Jadi iman itu apa? Iman itu berasal dari akidah, dari ikatan yang diikatkan di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan organ itu tadi. Jadi kalau begitu, yang namanya iman mesti terdiri dari 3, yaitu akadnya, akidahnya, kemudian ikrarnya, dan yang ketiga adalah amalnya. Ini ketiga ini nanti akan terindikasi seimbang. Kalau tidak seimbang, maka Allah mengatakan di dalam surat As-Saff, mungkin hafalkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata, kamu berjanji, kamu menggunakan lisanmu untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan muamalah dan ibadah, tetapi kamu tidak mengerjakan. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa orang yang berkata, berjanji, tetapi tidak melaksanakannya. Makanya ini pentingnya kita semuanya belajar tentang persoalan yang pokok dan akidah ini. Yaitu begini, siapa yang belum membaca syahadat? Siapa yang belum pernah membaca syahadat? Semuanya sudah? Sudah. Siapa yang sering berbuat dosa? Semuanya. Nah, kalau begitu semuanya kan melanggar. Wong kita sudah bersumpah, ini di materi pertama. Kita sudah bersumpah kepada Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan selalu taat dan patuh hanya kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah. Sekarang, orang yang berbuat dosa taat enggak? Tidak. Sudah sumpah lo itu. Maka kita harus selalu waspada. Kita wis sumpah. Maka sumpah kita itu akan menjadi pedoman buat kita. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan dikatakan oleh Allah di dalam surat As-Saff,
kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa orang yang sudah berkata, berjanji, bersumpah tetapi tidak melaksanakannya. Siapa yang hafal hadis ayatul munafiqi salasun? Hafal? Hafal? Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Panjenengan kalau nanti kesenggol jangan nusu dengan saya loh ya. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Apa? Idza hadatsa kelalenan banget loh. Malah ono sing eling-eling. Apa sih? Wis apal pede? Ora. Urung tahu krungu kok ngeling-eling gitu ya. Kayak wong delok tangan golek jam piro sih iki padahal orang gawa jam gitu. Idza hadatsa kadzaba. Nek ngomong kerep ngapusi. Ayo ke sindir enggak? Sing nyindir bukan saya, Rasul. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila janji nyula yani. Wis lah insyaallah mengko nyong mangkat ngesuk mangkat nang Arkom. Ya. Tenan nyong janji. Ning plempus ora mangkat meneh. Sing minggu wingi ora mangkat. Sing minggu pertama mangkat ning ngantuk terus wong ngecamprang temen dah gitu. Nah, kembali lagi. Wa idza tumina khana. Dan apabila dipercaya berkhianat. Yuk koreksi dulu ini urusan akidah nih. Urusan pengamalan. Panjenengan kan sudah mempunyai ikatan di dalam hati, sudah kan? Diucapkan pakai lisan, sudah kan? Sekarang pengamalannya. Pengamalannya Rasul mengatakan yaitu bahwa orang yang munafik adalah orang yang itu tadi nek ngomong gedebus gitu kan, nek janji belenjani, nek dipercaya apa? Khianat itu bahasa Jawanya apa? Gitu. Khianat itu bahasa Jawanya apa? Ya kaya ngono kuwi lah. Angel temen. Itu diantaranya. Kita lanjutkan. Wa aqada hukmuhu ala syai'in lazimahu. Dan yang namanya aqada di dalam hukum artinya wajib. Artinya pula apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah itu sudah menjadi ikatan kita kepadanya. Kita ini sudah mempunyai ikatan. Ikatan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apapun ketetapan-ketetapan Allah itu sudah menjadi ketentuan. Maka dikatakan aqada alaihi mana tadi? Wa aqada hukmuhu ala syai'in lazimahu. Dan aqada, aqdun, akidah yang berkaitan dengan hukum artinya wajib. Wajib melaksanakan ataupun wajib meninggalkan. Panjenengan kita sudah melaksanakan banyak. Siapa yang suka makan daging babi? Tidak. Panjenengan sudah mempunyai ikatan aqada kepada Allah dan mentaati hukum Allah dan itu wajib. Maka saya tidak pernah makan daging babi. Siapa yang suka berjudi? Oh hebat.
Memang tidak berjudi hebat? Hebat. Gitu. Berarti panjenengan sudah mempunyai ikatan kepada Allah untuk mentaati itu. Jadi hukumnya wajib. Kalau sholat 5 kali ketentuan siapa? Hukumnya siapa? Hukum Allah. Kita menjalankan enggak? Menjalankan, yes. Itu panjenengan kita, artinya akidah kita hidup. Dan kalau akidah itu terlaksana, namanya kita bernama orang yang beriman kepada Allah. Ya, kita lanjut dulu ya. Saya tak asik membaca dulu lah. Nih. Wa minhul fi'lul i'taqada bi ma'na syirk. Namun di dalam pekerjaan yang kita lihat, kita pahami, kita mengerti, ya, mempunyai makna asyirku, percaya, gitu. Sedangkan pelaksanaannya dinamakan kewajiban. Angel nggak ini? Konsentrasinya disiapkan, ini pelajaran ini rada angel memang. Iya, saya dulu belajar begini ini dapat nilai G Samsu. Iya, itu. Tapi karena saya bodoh banget gitu loh, bodoh banget. Saya dulu di pesantren bodoh nepol gitu. Nek panjen masuk pesantren insya Allah luwih bodoh kan gitu. Iya kancane pe gitu. Nih kita lanjut. Nah, takut dari mana? Yang meyakini atau yang memahami dan mensetujui perbuatan itu adalah perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah, disebut tasdik. Tasdik itu mempercayai. Ini penting mempercayai tadi. Kita lanjut dulu. Ini tulisannya cilik-cilik orang no harokate lah. Yuqalu i'taqada fulan al-amru idza saddaqahu. Seseorang itu akan mempunyai i'taqada, mempunyai ikatan yang erat apabila terhadap sesuatu, apabila dia mempercayai tentang kebenaran sesuatu tadi. Panjenengan diumumkan, Mbak, mengko jam 11 jenengan tindako nang Kauman Lor. Omah nomor 94A. Nek jenengan kerso tindak rono jenengan arep diaturi duit 1 juta. Nih. Nah, dari sekian banyak panjenengan ada yang berangkat ke sana. Itu artinya panjenengan mempunyai i'taqada, mempunyai keyakinan terhadap kata-kata tadi. Maka melaksanakan. Tetapi panjenengan yang tidak percaya tidak akan melaksanakan. Maka panjenengan adalah orang yang tidak percaya dengan ungkapan tadi. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Kalau mancen kamu beriman, kalau memang kamu beriman, ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Kemudian waqulu qaulan sadida, dan berucaplah kalian kata-kata yang benar, berbuat yang benar, yang menyenangkan, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian kata-kata ini
Kalau panjenengan melaksanakan, panjenengan berarti mempunyai i'tiqad, mempunyai i'tiqad kepada Allah. Panjenengan membenarkan kalimat tersebut. Buktinya apa? Buktinya panjenengan melaksanakan apa yang diucap, apa yang disebut dan diperintah oleh Allah. Tetapi panjenengan sing masih ngelendengi orang lain, masih mecucu, masih melakukan perbuatan-perbuatan keliru dan salah, berarti panjenengan bukan orang yang beriman. Jadi, saya simpulkan pendek dulu. Akidah adalah segala-galanya. Dan apa yang tertanam dalam dada kita inilah yang menyebabkan kita berbuat apa. Kalau yang di dalam dada kita ini adalah akidah yang sahihah, maka kita sangat mudah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi kalau akidah kita tidak benar, masih kecampur dan belum murni, maka akidah itu menyebabkan atau kita melakukan perbuatan keliru dan salah. Terus ini jalan terus pokoknya. Jangan nanti kita zuhuran di sini teruskan sampai menjelang asar nih. Ini sama sing pucet banget. Ya nggak mungkin lah ada pengajian kau yang mau berdele kan. Iya. Banyak langsung lah nangono yang minggu ngisuknya rapan banget. Langsung gitu. Wa yufhamu min hadhihi annal aqidah bil lughah ta'ti bi muayyanin awal al-aqidah bi ma'nal i'tiqad. Dari kalimat-kalimat di atas tadi kita bisa mengambil kesimpulan pendek bahwa akidah itu bermakna atau mempunyai arti al-i'tiqad, kemauan kuat dari dalam dirinya, bentuknya ketaatan kepada, keyakinan bahwa Allah itu maha benar. Maka orang yang mempunyai akidah yang kokoh itu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik itu mudah, enteng banget. Ngomong kepirsani panjenengan, jenengan akidah wis maer apa durung gitu. Ya kalau belum berarti kadang panjenengan melakukan hal-hal ngerti iki bener nyong ngerti ning long nganu kok ya gitu. Ning long itu loh sing akeh. Nyong yo ngerti nek merengut karo bojo iki dosane gedhe ning wong wakal buang ning long meneh. Nyong yo ngerti nek ibune nyong kowe kudu tak bekteni banget ora kena nyong nglarani ati ning long itu tadi. Nah, kata-kata yang bersifat ninglong itu adalah artinya kelemahan akidah di dalam dada kita. Nah terus bagaimana sifat kita, sikap kita? Allah memberikan kesempatan yang terus menerus untuk kita belajar, terus belajar, memupuk kemampuan, keyakinan dan lain sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat memberikan petunjuk kepada kita. Apa itu petunjuknya? Nah ini jangan takut dong ya, saya sebutkan hadis ini jangan takut. Rasul mengatakan, "Idza kathurat dzunubal 'abdi wa lam yakul lahu 'amalun yukaffiruha." Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak, tetapi dia tidak mempunyai amal ibadah yang mampu menghapuskan dosa-dosa itu. Paham? Ada, saya aja lah. Nggih, saya aja lah sing wis tuwa gitu ya. Panjenengan kan meh tuwa. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak, sekarang ngacung, yang dosanya sedikit ngacung. Podo
podo berarti kita semua. Dosanya kabeh. Yang jadi persoalan satu, walam yakul lahu amalun yukaffiruha. Dan orang itu berarti kita semua tidak mempunyai amalan-amalan ibadah yang ibadah itu mampu melebur dosa-dosanya. Maka Rasul mengatakan ibtalahu bil hazan. Maka Allah akan mendatangkan ujian berupa perkara-perkara yang menyedihkan, menakutkan, mengkhawatirkan gitu. Akan datang musibah. Yang musibah itu ditimpakan kepada kita. Ini karena kasih sayang Allah. Orang yang beriman itu selalu untung. Orang yang mempunyai kekuatan iman itu selalu beruntung. Apabila dia mendapatkan kesulitan, itu artinya Allah sedang melebur dosa-dosa kita. Kemarin ada seseorang, saya tidak perlu sebut ya, datang ke rumah, nangis. Pak Haris, saya harus gimana Pak Haris? Setiap hari saya nangis. Karena saya mempunyai seseorang, tidak boleh disebut juga, bahan penjenengan. Orang itu menghina saya, mencaci maki saya dengan kata-kata yang sangat kasar dan penuh dengan fitnah. Sakit saya Pak Haris. Padahal, kemudian ini bahayanya orang yang sedang sakit hati itu bisa ngundat-undat. Bahaya, panjenengan nggak usah sakit hati lah. Ya. Orang naik seneng sakit hati itu loh ngaji, wae hatine lara kok. Hanya direnyong mesti. Lah melu lara. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Orang ini memang dekat dengan saya. Ketika beliau mengatakan begitu tuh saya tersenyum setengah ketawa. Lah kok beliau, Pak Haris gimana sih kok malah ketawa? Ibu, saya ketawa sebab panjenengan lucu. Saya lucu. Saya tak terangke, Bu. Terus saya sebutkan hadis ini tadi. Panjenengan dosanya akeh enggak sih, Bu? Iya, emang saya dosanya banyak. Bu, panjenengan itu enggak usah ngelucu. Wong ada orang ngambilinya buti dosa-dosa panjenengan kok panjenengan susah. Maksudnya, lo orang yang menghina, yang mencaci maki itu wong wapi anepol pada panjenengan. Dosa-dosa panjenengan itu dicabut, diborong, dibawa oleh orang itu banyaknya luar biasa. Loh kok nangis? Loh kok malahan susah? Ini kan lucu makanya saya ketawa. Tapi Pak Haris, tak iya ya, oh ya, mulai sadar. Dah, sekarang panjenengan jangan sakit hati. Kalau nanti ketemu dengan beliau orangnya, panjenengan temui, jurkanyan salami, nek perlu panjenengan mengatakan, Bu ya Allah yang matur nuwun banget biyen winginane lenjenengan ngendika kaya ngono yang matur nuwun banget. Nek ana ukara meneh nyong gelem dikaya wingeke gitu. Loh, kenapa enggak? Ibu, panjenengan beribadah berbulan-bulan, itu maghfirahnya belum tentu lebih besar dari seorang menfitnah panjenengan. Terhapusnya dosa ibadah berbulan-bulan itu bisa cukup hanya difitnah seseorang. Syaratnya ikhlas, ya Masya Allah ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, jadikan semua ini maghfirah buat hamba, ya Allah. Kemudian tenangkan hatinya, kemudian disyukuri, Masya Allah.
Saya sedang diuji iman oleh Allah. Benarkah saya orang yang beriman? Benarkah saya mempunyai fondasi-fondasi kokoh yang apabila digoyang saya tetap tegar? Benarkah saya semacam itu? Sekarang saya diuji, saya tidak akan goyang, saya tidak akan oleng, saya tidak akan teteskan air mata, saya akan tersenyum dan senyum kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya bisa membuktikan bahwa saya adalah orang yang bantingan. Memang ada hadis bantingan, ada. Jenengan sih lesena ora tekun. Melano hadis bantingan orang ngerti. Rasul sendiri yang mengatakan, ibu-ibu, mbak, panjenengan ndak wong beriman? Jangan jawab. Karena Rasul mengatakan orang yang beriman itu sing kaya ngene ini. Saya lagi belajar terus nih. Cuma saya lebih cepat lisinau karena saya sudah tua. Nih, saya sebentar lagi takziah lo ya. Iya. Awas ana sing ora nyolati nyong tak parane nang. Ngeri loh. Saya luwih medeni nek wis jadi jenazah nanti enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ajaban li amril mukmin. Orang beriman itu tanda khasnya ajaban, ajaib, bantingan. Kapak-kapak ke beker aja. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusan hidupnya diterima dengan tenang, dengan baik gitu. Dan selalu ingat pada Allah. In asabahul sarra syakara. Dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, bersyukur. Enggak selesai. Dan wa in asabat huzdorra, dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, menjengkelkan, menyakitkan, sabaro. Dia selalu sabar artinya apa? Mbak, nek sabar itu artinya ada dua loh. Mana sabar? Sabar arti bahasa Indonesia dan sabar arti pangandikan Rasul dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan ada innallaha ma'as-sabirin. Kan gitu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Banyak kata-kata sabar di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi sabar dalam bahasa Indonesia punya perbedaan. Nah, banyak mengatakan, yang mana sabar. Bro, no pengajian rampung-rampung bro, yang sabar. Itu sabar bahasa Indonesia atau sabar bahasa agama? Oke, nanti rak nyong wingi kan melu vaksin to nang Adipura. Ya Allah, nyong wis tak kasih kil tekan kono ke nyong jam 5 menit ora salah. Walah nyong wis nomor adoh, nyong sabar. Itu sabar bahasa Indonesia. Tetapi sabar dalam bahasa agama maknanya adalah thiqah wal quwwah. Kokoh dan kuat. Yang berasal dari kata apa? Tegar dan sadar. Gitu. Maka orang yang menunaikan sholat dengan sabar, khusyuk sholatnya. Karena dia sadar, aku lagi ngadep siapa ini? Dia sadar, aku lagi ngucap apa ini? Kan banyak orang sekian tahun sholat, tapi nggak pernah merasa berdoa di dalam sholat. Karena orang tahu mudeng. Padahal, nek kita sholat kemudian kita lebar maca Fatihah, kita baca apa? Lebar Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus amin. Artinya Fatihah doa. Panjenengan merasa berdoa enggak di Fatihah? Enggak, alhamdulillah rabbil alamin. Ora rasane. Ini kenapa?
Karena urusan kesabaran, urusan kesadaran, urusan ketegaran, orang yang membaca Fatihah di dalam sholat, kok dia orang yang sabar, dia sedang menyadari apa yang sedang dilakukan. Mbak, Bu, jangan salah. Banyak orang yang sholat ketika membaca Fatihah, dia berbesmili. Kenapa? Karena penjiwaannya terhadap Fatihah. Membacanya biasa, tapi karena dia sangat memahami. Gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini orang yang mempunyai fondasi kuat. Sehingga dia bisa melakukan apa yang menurut Allah kehendaki. Makanya Rasul mengatakan di dalam hadis supaya kita selalu berdoa pada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duh Allah, tolonglah hamba. Jadikan hamba orang yang selalu berzikir dan ingat kepadamu, ya Allah. Jadikan hamba orang yang bisa selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan hamba orang yang selalu benar-benar beribadah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kalau kemarin-kemarin gimana Ibu Panjenengan? Nek salat yang tenanan atau salat yang dilakukan dengan penuh kesabaran dengan akidah kokoh kuat, atau bahasa Jepangnya le salat model bahasa Jepangnya itu alah dini. Sing penting sembahyang. Nyai lumayan. Yakin nang kampungnya lumayan. Lagi ngontangane nyengker atau sembayang. Kono meneh ora tau sembayang tur kerpadu. Nyai lumayan sembayang. Alah. Nggih. Duit 5.000 nek dibandingke duit ewon karo 500-an ki dadine akeh. Maka anak-anak kecil itu sok kementus ya yang sok 5.000 dhewe 2.000 sih. 5.000 omo. Begitu. Kenapa? Karena perbandingannya dengan yang lebih kecil. Lah panjenengan perbandingan urusan kebaikan kok dengan yang lebih jelek. Yo ya my repol. Nek yang insyaallah wis dadi ibu yang solihah. Hah? Solihah. Gosek. Belajar yang banyak. Untuk menentukan saya sudah solihah atau belum, itu panjenengan kita masih harus belajar. Saya mengatakan, saya nyuwun, satu di antara pinuwun saya yaitu saya selamatan ya Allah, panjangkan usia hamba ya Allah. Kenapa? Karena saya masih terlalu jauh dari kata-kata sebagai seorang yang soleh. Itu saya masih, aduh ya Allah gitu. Kalau saya sebutkan beberapa kelemahan, insya Allah panjenengan juga menjawab sama. Kalau saya nih Bu, saya itu gini-gini nih, sama. Nek ngono kita semuanya sama. Kurang betul kita di dalam meningkatkan ibadah kita. Ya ampun. Waktu. Sekarang jam? Nah, masih 1,5 jam. Ya. Kok sedih teman sini gitu. Yeah. Nah, selanjutnya saya tak baca atau cepat ini panjang banget deh. Kemudian yutlaku alama yu'minu bihi muslimu ahli sunnal jamaah min umurit tauhid wa usulnya. Enggak usah ini. Amal akidah istilahan. Sekarang akidah tadi dari sisi bahasa. Istilahan ya at-tasawwur islamil kuli al-yakin anillahil khaliq. Gambaran gitu ya. Gambaran selaku seorang tasawwur Islam, gambaran keislaman yang secara menyeluruh yang penuh dengan keyakinan tentang atau terhadap Allah sebagai sang pencipta.
cipta. Wa anil kauni wal insani wal hayah, dan meyakini, memahami tentang semua urusan manusia dan kehidupan manusia. Wa amma qablal hayatid dunya wa amma ba'daha, baik itu kehidupan-kehidupan sebelum dan sesudah kematian hidup di dunia. Nah dulu, nanti saya membacakan dulu, biar saya mudeng dulu baru saya menyampaikan. Wa anil alaqah baina ma qablaha wa ma ba'daha, dan di mana seseorang itu mempunyai alaqah, mempunyai hubungan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, itu mesti ada hubungan. Nggak bisa terpisah. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sampai di sini dulu. Nanti kekagen, saya bingung nanti. Akidah, fondasi yang ada dalam diri kita itu yang sangat menentukan gambaran keislaman secara meluruh dari bentuk keyakinan-keyakinan kita bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai semua alam ini, dan Allah menguasai diri kita manusia, dan Allah pula yang menguasai pola hidup kita karena Allah yang menciptakan hidup. Jadi aneh kan kalau ada orang yang membantah Allah. Ibu, kita hidup di bumi ciptaan, kita hidup di bumi ciptaan Allah. Kemudian kita semuanya adalah ciptaan Allah. Fasilitas hidup kita semuanya ciptaan Allah. Kemudian, ya ini yang terakhir. Tata cara hidup. Jadi hidup itu sendiri adalah ciptaan Allah. Maka tata cara bagaimana cara hidup harus sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita aneh kalau ada orang yang dicipta oleh Allah, hidup di bumi Allah, segala fasilitas datang dari, semuanya datang dari Allah, tapi ketika diatur oleh Allah nggak mau. Ada nggak orang itu? Banyak. Gitu. Bahkan ada orang yang sudah masuk dalam lingkup mau taat aturan Allah dan sudah berjanji bersumpah, tetapi dia berkhianat kepada Allah. Ada nggak tuh? Tanya, ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Tanya, ada nggak orang Islam sholat tapi banyak bertengkar? Ada nggak orang yang sholat tidak pernah bertengkar nih seneng ngapusi? Ada, macam-macam. Ini yang kita maksudkan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, yaitu di sini dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, mana tadi kalimat yang tadi saya carikan belum ketemu, malah hilang. Belum ketemu kok ya. Oh ini dia. Nah ini. Hiya at-tasawwurul islami kuli al yakin. Yaitu gambaran manusia yang hidup berakidah, itu seluruh unsurnya tampak bahwa dia adalah orang yang beragama Islam. Seluruh rangkaian hidupnya. Wong cara berbicara ketok kalau itu orang Islam. Cara makan kelihatan kalau dia itu orang Islam. Cara menyelesaikan masalah ketahuan kalau dia adalah seorang yang Islam. Maka Allah kemudian mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Kamu masuk ke dalam agama ini
keseluruhan ucapan, tindakan, pikiran, kemudian hati. Nek hati apa sih? Nek nek otak kan pikiran, lah nek hati istilahnya apa Mbak? Podo-podo orang ngerti. Itu kan ada apa? Perasaannya olah hati ini, manajemen hati. Itu semuanya. Wa ilaihi tuhsyarun. Semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada disisakan. Ini yang dimaksudkan dengan ini akidah itu. Terutama bagi kita semuanya, ibu-ibu, Mbak, panjenengan yang itu tadi di awal saya mengatakan, orang yang akidahnya tidak kuat bahaya. Orang yang akidahnya tidak kuat itu berbahaya. Karena di situ tarik ulur. Ada orang dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, orang yang tidak pernah digoda oleh setan. Orang yang tidak pernah digoda setan itu ada dua golongan. Satu, orang yang sudah membuat setan frustasi karena ora bakal bisa digoda. Kalian termasuk enggak? Kita aja, kita termasuk enggak? Ada panjenengan lewat, kemudian setan arep godo, jawi lekor kancane aja, percuma. Kayak bola-bali tak godo, ora to mempan, ora usah digodo. Dikabarkan kepada rekan-rekan setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak setan kok bapak-bapak, ibu-ibu. Kamu lihat orang itu, jangan pernah goda dia, percuma, ngilang-ngilang ke energi saja. Jangan digoda. Contoh dalam kehidupan manusia siapa? Yang paling menonjol adalah Abu Bakar Siddiq. Gitu. Yang kedua, orang yang tidak pernah digoda oleh setan. Kenapa? Karena orang itu tidak digoda aja sudah bermaksiat. Ora digoda, ora tau disenggol karo setan, maksiatan ora umum. Panjenengan termasuk? Enggak lah. Yang kedua tadi ada yang digoda kan, yang tidak digoda. Yang kedua yang digoda. Yang digoda itu ada paling tidak 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang apabila digoda mudah sekali tergiur dengan godaan. Yang kedua 50-50. Digoda ping 10 sing hasil ping 5. Sing ping 5 bisa bertahan. Yang nomor 1 yaitu orang yang ketika digoda oleh setan hanya sebagian kecil saja yang dia oleng yang tergoda. Panjenengan pingin yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 pada posisi mana? Kalau panjenengan mau di posisi yang nomor 1 tidak pernah digoda seperti Abu Bakar, kita delok kita orang nono sing nyandak. Tak sawang-sawang panjenengan kita undi lu dengan saya. Gitu. Yaitu kita digoda. Tetapi kalau akidah kita kokoh, maka insya Allah kita bisa masuk golongan pertama. Digoda ya digoda. Kadang-kadang sih kita lalai. Karena unsur kesabaran kita seringkali tidak terpatri dalam benak kita. Maka ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, perlu panjenengan tahu bahwa kalau saya dan Bu
Nggih, itu ibadahnya baik, ora gumun. Saya kok ibadahnya lebih bagus dari panjenengan, ora gumun. Kena ngopo? Karena saya meh. Tapi yang paling hebat adalah kalau panjenengan, saya boleh bertanya, panjenengan boleh ngacung. Siapa yang usianya di atas 40? Boleh ngacung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau ada orang usia di atas 40 tahun kok ibadahnya bagus, ora gumun, sebabnya wis tuwa. Enggak usah tersinggung sing ngomong ya Pak. Loh, batas manusia itu usia 40. Kalau 40 ke atas berarti sudah tua. Loh kok gitu Pak? Pirsani surat Al-Ahqaf ayat 15. Dawuh Allah, yaitu ini ayatnya panjang ya, ayatnya panjang, tapi tidak apa-apa saya panjangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbakti terus pada orang tua. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya yang sudah susah payah hamil. Wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkan susah payah luar biasa. Panjenengan lebih hafal dan lebih paham tentang ini karena panjenengan putri, apalagi yang sudah kagungan putra. Merokoyo ngono kae. Wa hamluhu wa fisaluhu, dan hamil sampai dengan menyusui selesai thalathuna syahra, 30 bulan. Itu kata minimalnya. Jadi hamilnya 9, menyusuinya 21 bulan. Di ayat yang lain ini 2 tahun 24 bulan. Di ayat ini 21 bulan. Ya, dah. Hatta idza balagha asyuddah. Dan apabila si anak ini sudah selesai masa dewasanya, balagha asyuddahu, selesai sudah masa anak-anak remaja kemudian dewasa selesai, maka masuk masa tua. Wa balagha arba'ina sanah, dan itu sudah mencapai umur 40 tahun. Ya nanti dipelajari sendirilah ya. Saya kalau menyampaikan ini akeh 6 nih. Maka orang itu harus bisa melaksanakan 6 perkara. Apa itu 6 perkara? Sinauni dewek-dewek kan gitu. Nah kalau kita nyinauni di sini nanti saya kersa apa? Tekan jam 11:30. Kersa? Mau? Saya yang nggak mau. Iyalah, capek banget saya. Saya semalam tuh tidur baru 1 jam ini ngantuk. Kalau saya ikut mendengarkan ya akan bisa kelampruk gitu saya. Tapi untung saya yang menyampaikan, jadi bagaimana bisa ngantuk gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak semuanya, maka kita bisa ambil beberapa kesimpulan kan. Apa itu kesimpulannya? Bahwa segala sesuatu yang paling pokok adalah fondasi. Dan fondasi itu berasal dari keyakinan yang persis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keyakinan itu akan memunculkan greget kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan kita menjadi enteng dan mudah karena keyakinan. Itu karena keyakinan, karena kecintaan. Tuh. Kalau panjenengan yakin dengan misalnya panjenengan sakit, panjenengan yakin dengan obat, kalau saya minum obat ini saya yakin sembuh, maka harga berapapun panjenengan akan penuhi. Karena panjenengan yakin bahwa anakku akan menjadi orang yang baik dan berilmu,
Tidak ada cara kecuali anakku tak sekolah ke, maka panjenengan karena keyakinan itu panjenengan berani mengeluarkan biaya berapapun. Kemarin teman saya Masya Allah masuk perguruan tinggi itu masuknya bayar yang terakhir itu 260 juta. Oh, 260 juta satu Avanza loh itu. Iya, tentunya 260 juta, tapi yang seri G. Kalau yang Veloz sudah 270. Lo Pak Risok ngerti, mau conangan wakah. Gitu ya. Sok tahu aja gitu ya. Gitu. Nah, panjenengan kalau yakin, maka panjenengan bisa melaksanakan. Kalau panjenengan yakin bahwa sholat itu yang memberkahi hidup kita, panjenengan semangat deh sholat. Kalau panjenengan yakin bahwa sodakoh itu adalah yang menyebabkan pertolongan-pertolongan banyak dari Allah, panjenengan akan melakukannya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ayo yakin gak panjenengan? Man aghatha malhufan. Siapa yang suka menolong orang-orang susah, meringankan orang susah, membantu orang yang sedang punya beban. Katabahallah salasan wa sab'ina maghfirah, maka Allah akan memberikan pada dia 73 ampunan. Wahidatun salahu amrihi kullih, satu di antara 73 orang itu akan disejahterakan hidupnya, dilindungi oleh Allah hidupnya di dunia. Satu di antaranya. Wasintani wasab'in, dan yang 72 lahu darajatun yaumal qiyamah, dia akan diangkat derajatnya tinggi-tinggi di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa? Orang yang suka, bukan orang yang menolong, orang yang suka menolong, orang yang suka membantu, orang yang meringankan, orang yang bisa mengikhlaskan hutang seseorang. Mbak, kayak wingi utangi jenengan kae tak ikhlaske, ya. Ora apa-apa, wis panjenengan ikhlas. Gitu. Tentu utang yang bangsa tidak banyak kan ya. Ngene ono kate ora ono sing Mbak sing utang jenengan sing 1 miliar kae tak ikhlas lillahi ta'ala. Ya enggak lah. Ya paling-paling utang jenengan sing 30.000 kae. Gitu loh. Sing utang jenengan sing gede-gede ini 150 itu sudah termasuk gede, sing 150 kae wis ora usah dihitung, ora usah digalih ya. Malah ya Allah Mbak, matur nuwun banget Mbak gitu. Saya pernah ada satu hari seorang ibu cerita pada saya, Pak Aris, tahu nggak sih Pak Aris? Apa sih Pak? Bersani punika nika Pak Aris. Sing pundi? Sing ngagem kodong ijo nika lho. Oh, sing nika Bu anu nggih. Kenapa sih Pak? Niku samben dina tak dongake Pak Aris. Samben sholat tak dongake, kula kretek napa tak dongake. Lah kenapa sih? Kula banget kesuwun banget kalih wong piantun menika. Lha kula agak angel-angel duit. Lah kok piyambakipun menika wekdal menika kan tindak pengenan kula. Piyambakipun sanjang ngendika ngaten, Bu. Niku ampilane panjenengan mboten sampun kalih. Panjenengan bayar sak derma panjenengan kagungan arta mawon. Nggih, men panjenengan mboten kathah penggalih. Oh nggih, bolah matur nuwun sanget. Lah kok 3 hari kemudian Pak Aris datang lagi ke rumah saya, so deg-degan tak arane arep nagih lho, nembe 3 dina ngriki ditagih ya. Lah kok itu saya hutangnya sudah hampir 2 tahun Pak Aris. Tadinya jumlahnya 1 juta. Karena saya terpuruk ekonomi saya, kemudian saya langsung mepil, ya Allah, saya bingung sekali, akhirnya masih 600.000. Lah kok 3 hari kemudian beliau itu datang, Bu, nyun ngapunten Bu, menika atau ampilan panjenengan sing 600 pun mboten sampun kalih, kula sampun nganggep lunas. Nggih, pun mboten sah dikalih, padahal Pak Aris pada waktu itu saya lakukan kesulitan luar biasa. Lah kok ada orang yang apiane kaya ngono. Nah,
Makanya Pak Haris sudah mungkin hampir 1 tahun ini loh Pak Haris. Saya setiap sholat, setiap tahajud, setiap duha, itu saya selalu mendoakan semoga beliau panjang usia, diberkahi hidupnya, dilimpahkan rezekinya, dan lain sebagainya. Tahu Ibu? Orang yang sedang susah, itu kalau berdoa sangat mustajabah. Bahkan saya kepikiran, astagfirullahaladzim. Ini orang diberi gratisan 600.000, tetapi setiap sekali berdoa harganya lebih dari 2 juta. Setiap berdoa nilainya lebih dari 2 juta. Dan dia melakukan itu setiap hari sepanjang lebih dari 1 tahun. Betapa beruntungnya orang yang aghata malhufan, yang suka menolong orang lain. Nah, namun ini kan panjenengan mendengarkan hadis ini kaya ngopo rasane? Ya Allah, yang pengen lo kaya ngono ya Allah. Akidahnya bagus. Ada yang ya wae barang soge. Yang ora bakalan. Panjenengan mantan ora nanya suara soge, utang ya utang. Utang ya utang. Nganteng-nganteng ke enak wae. Yang oleh golek rekoso. Itu semua sikap hubungannya dengan akidah atau iman kita masing-masing. Nah, monggolah Ibu-ibu semuanya saja. Panjenengan semakin banyak belajar, insya Allah semakin kokoh, semakin baik, dan semakin mudah urusan-urusan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini, Ibu semuanya. Pagi hari ini sudah mulai linglung. Kan nggak ada pertanyaan ya Mbaknya? Oh ada. Mangga. Terima kasih, matur nuwun. Ustadz dan jemaah sekalian, kita sudah menyimak tema kita pada pagi hari ini, yaitu pondasi-pondasi akidah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali untuk sesi pertama kita yang sudah hadir di Masjid Al-Aqsa, monggo. Barangkali ada yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu Ustadz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, nggih. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, wanita yang sedang nifas bolehkah berziarah kubur? Ini mohon maaf agak keluar tema ya Ustadz. Monggo langsung dijawab saja. Wanita yang sedang nifas boleh berziarah kubur. Untuk ziarah kubur tidak ada pantangan siapa. Itu tidak ada pantangan, harus bagaimana, tidak ada pantangan. Cuma pantangannya di sana tidak boleh bercerita tentang si jenazah, apalagi dijaga. Dilalah panjenengan lewat, ada orang di papan itu di nisan atau nisan. Nisan ada tulisannya ibu siapa. Ya. Karena panjenengan lewat, ibu, kena bunga nung yang itu boleh yakin ini. Naudzubillah min dzalik, wong yakin, masya Allah, dan tidak boleh. Hati-hati, itu yang tidak dibolehkan. Jadi jaga betul, berlipat-lipat ganda gelendengi orang yang sudah meninggal dunia, gitu. Itu jadi tidak apa-apa. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya barangkali sudah ada yang menyiapkan pertanyaan pada Ustadz, baik itu di sesuai tema pada pagi hari ini atau di luar tema, monggo. Belum ya? Oke, kita yang nggih, monggo. Jazakallah Ustadz atas kesempatan dan materinya. Saya mengikuti materi dari materi pertama sampai yang ketiga, dan saya memiliki seorang putra, insya Allah sebentar lagi masuk usia 7 tahun, ya, usia yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak, karena ketika memahami banyak perintah untuk mendirikan sholat pada anak,
itu setelah usia 7 tahun kita diperbolehkan untuk, saya memukul jika anak tidak mau melaksanakan sholat. Pertanyaan dari saya dan mungkin juga pertanyaan dari banyak ibu muda, bagaimana caranya mengokohkan akidah pada anak-anak kita, apalagi sekarang anak-anak juga dikepung dengan banyak tontonan yang kemusyrikan tapi dikemas modern, kalau saya melihat ya, dari baik di televisi maupun di internet seperti itu. Nah, ini mungkin butuh tips Ustadz, bagaimana agar anak-anak kita itu mencintai ibadah gitu ya, terpesona dengan ibadah, kemudian akidahnya juga kuat. Matur nuwun. Jadi satu-satu tak jawab aja nih, sampai akhirnya yang bertanya lagi kebangetan kan gitu ya, nanti akhirnya nanti. Paham nggak sih? Dan nanti akhirnya wis awan kan gitu nanti. Ibu sekalian, ini tantangan buat kita, anak-anak kita. Sekarang tantangannya adalah internet, HP dan lain sebagainya. Bagaimana membimbing anak-anak kita? Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ada ungkapan mengatakan, satu teladan itu lebih berharga daripada sejuta kata nasihat. Ya. Maka utuhkan keluarga kita, jangan ada perselisihan dalam keluarga. Hati yang utuh beribadah kepada Allah berasal dari ibu dan bapak. Yang rukun, yang kompak. Berikan contoh pada anak-anak kita. Ibu sholatnya rajin, ibu seneng ngaji. Yang laki-laki, bapakku selalu sholat di masjid. Dan kalau sholat di masjid, dia tidak langsung pulang, tetapi dia berzikir terlebih dahulu. Apakah anak itu bisa niru? Belum tentu. Itu baru lihat, dia tidak bisa persis. Gitu. Contohnya lah, saya gampangannya anak saya. Anak saya yang laki-laki itu kalau berangkat ke masjid mesti paling carry. Wahyu, kemudian setelah itu wudhu, terus mengikut sholat. Nanti pulangnya mesti paling awal. Gitu. Contohnya, apakah semacam itu? Tidak. Tapi dia baru bisa mengikuti satu bagian, yaitu sholatin nang masjid. Itu satu tok. Saya sudah beruntung. Ketika anak itu belum mampu mengikuti yang seharusnya, ya saya maklum loh, bapak nih wis tua kaya ngene, nek anak-anak urung iso kan biasa. Saya jam biyen nek salat guyon terus kok. Gitu. Ya. Ketika dia sudah mulai tenang, mulai kalem, mulai bisa mencerna, kita kemudian kirim ke pendidikan yang di situ pendidikan yang sangat mandiri, biar dia mengolah diri sendiri bersama dengan lingkungannya, yaitu pondok pesantren. Di antaranya itu. Yang kedua, Ibu, usahakan jangan melatih anak kita meminta sesuatu kepada kita. Ayo, caranya ayo. Caranya sebelum anak itu minta, kita sudah tawari. Wangel tenan nih. Berangkat sekolah, Mas, arep njajan piro, arep nyun duit piro. Anu wae lah Bu, 5.000 wae ya, 5.000. Bu, tapi mengko nyong bali sekolah nyong nyuwun meneh ya Bu ya. Ya. Pulang sekolah mungkin agak lupa, Mas, hari arep nyuwun duit meneh iki. Ya, ini berat. Ada apa ini? Orang yang merasa diberi tanpa meminta
itu mempunyai kelembutan hati yang luar biasa terhadap yang memberi. Selama ini banyak ibu-ibu yang tidak pernah memberi kepada anak. Kecuali kalau diminta. Itu pun kudu ngatu wayel-wayelan, nek perlu nganggo nangis, nganggo ngamuk, nembe dikei. Anak tidak pernah berterima kasih kepada kita. Nggih. Iki nyanyi iki ngededer mangapa mungkin pengen duit meneh matur ya. Apakah anak itu jadi njaluan terhadap begitu? Oh ternyata tidak. Dan anak itu akhirnya kemudian Mas arep jajan mboten moh. Ada moh. Kenapa? Karena dia sudah tidak perlu berharap. Dan lama-kelamaan dia mudah kita dewasakan. Dah. Yang ketiga, kayak balu ini ono 13 mau? Ya, tapi kan nggak mungkin saya apal. Yang ketiga, jangan pernah sengit dengan apa yang anak kita suka. Kalau pengen kita menginginkan anak kita tidak melakukan hal tersebut, maka panjenengan mesti masuk dulu berlahan-lahan kemudian dialihkan. Contoh, putra panjenengan senengnya nang HP itu bilek karena main game FF misalnya. Ya. Panjenengan nggak boleh ibu. Dulu banting ini sebel karo FF. Jangan lupa ibu. Apa yang orang lain tidak suka dengan kesukaan saya, maka saya tidak suka dengan orang itu. Paham? Udah nih? Kalau anak kita seneng dengan FF, kok panjenengan sengit dengan FF, maka putra panjenengan bukan surut dari FF tapi sengit karo ibune, karena ibu sengit dengan apa yang aku suka. Nah, terus bagaimana? Inilah tuntutan tantangannya, jangan menyerah. Pelajari FF. Loh, kita nggak boleh sok sibuk deh, Bu. Jangan sok sibuk lah. Ya, kita ngurusi warna-warna liane, wajah masih sempat ngurusi anak. Kadang-kadang kita sok sibuk, padahal anak itu segala-galanya buat kita. Masya Allah, anak itu segala-galanya sudah buat kita. Ya. Panjenengan mengurusan, ya mengurusan duit paling-paling 100-200.000, kok anak tinggal kabeh. Bukan, saya jangan panjenengan salah mengerti ya. Ya. Tapi bagaimana panjenengan meluangkan waktu untuk anak-anak? Nah makanya kemudian ada seorang anaknya itu yang SMP ini senengnya itu jurang-jurang gitaran korok nyanyi kayak suaranya api-api gitu ya gitu. Kalau saya suaranya bagus sih, Bu. Kalau nyanyi saya suaranya bagus, tapi di batin. Jangan ditok gitu. Nah, ibu ini pinter. Ibu dekati anak, kemudian tampil sebagai orang yang suka apa yang disukai anak. Anak open, Bu. Mas, kena sing ngene iki tangane dhewe dong Mas ngene iki apa? Iki G, Bu, nek kok ngene. Nek ngene iki A, Ibu A. Ngene. Dhewe ya Allah, pinter teman sih. Ibu di Ibu diwarai aku kok pengen ngrungokke dhewe. Nah, tapi nanti kalau sudah CS akrab, kemudian banyak bisa mengatakan, Mas, le gitaran, tapi nek gitaran mulai saiki aja pas sekitar maghrib Mas. Nah, kita maghrib kan yo orang nyaman kan enak nggo ibadah Mas timbang ya Mas ya. Oke. Nek iki gitar regane piro Mas? Iki regane ibu kan yang sing mendut ki 300.000. Ono rak sing luwih apik Mas? Ayo kono. Berani enggak panjenengan gitu?
Misalnya, ono nggak sing lihat HP? Ya ono ya Butar, ono sing atusan ewu. Oh ya cok sing kaya ngono. Wah banyak doa akrab. Semakin dekat kita dengan anak dari hati ke hati, apa yang kita ucapkan cenderung lebih ditaati. Ning nek bendina ngomel, Dodo, anak itu bali wegah. Dan akhirnya colongan. Yang terakhir, yang keempat, setiap ibu harus bisa menjadi 3 figur sekaligus. Ini diusahakan, jangan panjang-panjangan malah terhenyak loh ini. Seorang ibu harus bisa menjadi teman bermain anak-anak kita. Jangan menyatakan anakku wis gede, tidak. Anak sebesar apapun tentu tetap ingin bermain, berteman dan lain sebagainya. Panjenengan ngobrol-ngobrol. Nah SMP, SMA itu diajak ngobrol-ngobrol. Panjenengan yang berusaha update terus tentang kegiatan anak-anak muda. Kalau yang masih SD masih gampang, bisa didongengi dan lain sebagainya. Ibu, yang kedua, seorang ibu harus bisa menjadi guru anak-anak. Ini repot kan? Gitu, repot. Tapi ada di antara panjenengan yang mampu. Namun usahakan tentang misalnya panjenengan tidak harus paham kok ibu. Mbak, sinau mbak, yuk tak kancani ibu. Ana PR apa? Wih paham kayak ngono. Ya paham ya digarap dah. Mengko nek di ora iso, mengko jadi takon karo Mbak Sopo, Bu Sopo yang kira-kira sisa saudara siapa. Gitu. Jangan kemudian, Bu kena isu, pannya kurang ngerti. Karena lah ibu orang ngerti orang mudeng blas. Jangan. Dia bersandar, kita terima sandarannya, kemudian dia masa dia bersandar malah banyak, gabruk Bu. Gitu. Panjenengan, oh sekjal, nek ngendek kini sing pinter matematika sapa. Oh iya. Ibu duwe kenalan tak belke yo, mengko tak foto dan link garap dan beri, maka anak itu merasakan yakin ibu inyong apiane bol janyo aku kangelan per. Lah kok ibu itu mengikhtiari akhirnya yang jor bisa. Itu tidak terucap. Kemudian yang ketiga, seorang ibu harus bisa menjadi seorang ibu yang tegas, yang konsekuen. Ketika seorang anak misalnya malam kok waktunya tidur belum tidur, maka ibu, adik dalam bobo, ngoten adik bobo, bukan galak tapi tegas, gitu. Jangan ada loh seorang ibu yang malah kebingungan kalau sikapnya anak lah, jangan beri kita anaknya lah teman kayak lah, gitu, Dan banyak yang ibu bilang, lah yang di anak loro lah yang kena mumet banget yakin anak loro wae lah sentawilan kaya ngono padahal stabilan persis ibu nih lo ya. Kok bingung gitu. Sampun. Saya kira itu jawaban saya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Us dari Mbak Dian, ini di luar tema juga tentang sholat yang dijamak. Ada seseorang yang berpendapat di zaman sekarang sudah banyak masjid dan musola. Jadi kalau kemana-mana tinggal berhenti dan sholat di masjid yang di pinggir jalan, tidak usah dijamak. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa dengan melaksanakan sholat jamak, kita sama dengan menghidupkan sunnah. Monggo penjelasan dari Ustadz. Ibu banyak setuju yang mana? Saya kira rasa jamak-jamakan, nah masjid maring di ono kok, dahulu maring ketemu masjid kok. Kayak sih zaman biyen, zaman padang pasir, angel enggak masjid. Atau yang kedua, tidak. Kalau kita sholat jamak berarti kita menghidupkan sunnah. Pilih yang mana? Jangan ngawur lu. Ibu sekalian yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang menjamak sholat, dia seorang musafir. Kemudian dia mengatakan ini teksnya asli apa namanya saya ragu-ragu hafalannya. Orang ini mengatakan lebih bagus mana ya Rasulullah? Saya menjamak salat atau saya tidak menjamak salat padahal saya mampu salat di setiap waktu. Paham?
Rasul, saya dalam perjalanan. Saya mampu sholat setiap waktu sholat berhenti untuk sholat. Saya mampu. Tetapi ada tuntunan baginda Rasul bahwa bisa dijamak. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasulullah SAW mengejutkan itu. Hadhihi sadaqatum mirrabbik faqbalu sadaqatah. Jamak itu adalah sodakohnya Allah untuk kamu. Dimudahkan. Mbok ditampa wong diparingi karo Gusti Allah kok emoh. Paham? Nggih. Jadi Bapak sekalian, enggak ada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melakukan perjalanan jauh maka boleh menjamak qashar salat kecuali besok kalau sudah ada masjid yang banyak di pinggir jalan. Ada keterangan itu? Tidak ada. Enggak ada. Kuncinya adalah siapa yang melakukan perjalanan. Perjalanan itu zaman sekarang gawa mobil dewek sewaktu-waktu bisa berhenti. Bisa enggak setiap waktu salat? Sangat bisa. Namun karena ini sodakohnya Gusti Allah, pemberian Gusti Allah, mbok ditompo itu dawuh Rasul loh. Maka nggih sekalian sebaik orang melakukan perjalanan adalah dengan menjamak qashar salat, termasuk yang sakit. Ini termasuk yang sakit, jangan disusahkan. Salat meneh ya awan yang kena kosombangan arep salat. Salat meneh nembe rampung longan. Salat meneh ndak. Ya, saya kira gitu. Baik, masih ada 2 lagi nggih, Us. Berikutnya bagaimana cara agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pernah saya ikut kajian bahwa kalau kita memberi hutang kepada orang lain, kita niat langsung ikhlaskan saja. Sementara saya pribadi kadang masih mengharap kembali atau kadang juga ada yang ingin meminjam kepada kita, sementara beliau sudah beberapa kali pinjam tidak dikembalikan. Nah, jadi ketika beliau meminjam kembali, kita memberikan beberapa alasan untuk kita tidak bisa meminjamkan. Ini menurut Ustadz bagaimana? Ibu, kalau kita mengikhlaskan hutang kita, diusahakan sependapat mungkin kita bilang pada orang yang hutang, Bu, kayak utangnya jenengan sing 110 kayak wis tak ikhlas ke ya, jenengan rasa menggali. Dia blong. Tetapi hati kita kadang kan ada yang wis ngikhlas kita tapi dia masih terus utang terus masih pekewuh terus dengan kita. Kadang-kadang wis tahu koro-koro weruh panjenengan dia umpetan malah nabrak sokok karena hilang. Yang kedua, kalau kita dimintai pinjam oleh seseorang dan panjenengan kondisi sedang longgar hati, longgar rezeki, dan pinjaman itu tidak besar, panjenengan pengen mengatakan bahwa ini sudah tidak usah dihitung hutang, maka sampaikan. Mbak, nyong tak nyilih duitnya jenengan ono. Kira yang kejadian butuh 150 malah yang tak anu. Oh ya, anu. Tapi yang njaluk syarat ya, apa Mbak? Dia aja tersinggung. Loh, yang harap disilihi ngger nyong tersinggung. Ora, dia pokoknya janji dia ora tersinggung karo nyong. Wis ora. Ya, iki 150 ora usah dihitung hutang nggo jenengan. Ya aja kaya ngono lah tersinggung. Iya, boleh. Atau panjenengan ada orang hutang kepada kita dan sudah lama panjenengan mempunyai hati, ya Allah kayak malas temen ya, tak tunggu-tunggu orang nyaur-nyaur, lihat keadaan orangnya memang sedang berkekurangan, panjenengan ngendika saja Bu, jenengan usah menggali utang panjenengan wis tak anggap lunas, yang wis ikhlas ya. Moga-moga persaudaraan kita, silaturahim kita semakin membaik ya Bu. Iya Bu, lah matur nuwun banget ya Allah, jenengan
dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu keempat. Ada memang tipe-tipe orang yang mempunyai profesi utang. Ning ora kepikir bayar, itu ada. Nah, orang-orang yang semacam ini boleh dihapusi. Boleh. Mbak, nyong tak nyilih duitnya. Padahal dia itu 4 bulan yang lalu nyilih dan orang rembugane. Panjenengan boleh matan. Lah Mbak Nyong, anu lah, situasinya lagi kaya ngene. Kapan-kapan meneh wae lah nek arep nyilih. Tapi nyong nyilih sidik, iya justru sidik kuwi sing nyong nek akeh sisan tak utangke nang bank. Boleh ngapusi atau dengan kata-kata yang lain boleh, enggak apa-apa. Karena panjenengan menghindarkan sesuatu yang lebih besar, yaitu putusnya silaturahim. Nah, putus silaturahim itu perkara besar. Ya, maka boleh. Itu Rasul membolehkan yang semacam itu. Ya. Apakah Rasul pernah bohong? Ayo. Rasul pernah bohong? Pernah. Ada dua orang Yahudi sedang bertengkar, wantem-wanteman, dan dua-duanya mengeluarkan pedang. Yang satu itu sudah berdarah-darah, lari dia. Yang satu ngamang-ngamang ke pedang, akan membunuh, ngejar. Nah, ketika si yang lari ini kemudian lari lewat depan Rasulullah sedang jumeneng di depan rumahnya. Lari, Rasul juga mati. Ya Allah, itu kenapa orang? Umpetan. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu Rasul lagi bingung itu kan orang kenapa. Tiba-tiba yang bawa pedang itu lari berhenti di depan Rasulullah. Dan dia bertanya pada Rasul, Muhammad, apakah engkau melihat ada orang lewat sini? Rasulullah bingung. Nek saya bilang ada, mati orang itu. Tapi kalau saya bilang tidak ada, saya berbohong. Maka Rasulullah SAW kemudian berdiri sini. Apakah kamu melihat ada orang yang lewat di sini, Muhammad? Detik Rasulullah berpikir, Rasul mundur 1 langkah. Selama saya berdiri di sini tidak ada orang selain kamu. Pertanyaannya, Rasulullah bohong nggak? Bohong. Itu bohong. Itu kan hanya permainan. Ya dia tetap bohong gitu. Gitu kan? Iya. Jadi itu tidak apa-apa. Ya, sudah habis ya? Yang tentang bagaimana cara agar sholatnya khusyuk. Oh iya. Bagaimana cara sholat yang khusyuk? 1. Sholatlah dengan sistem sholat 24 jam. Bukan sholat 5 kali. 24 jam itu yang dimaksud, tak ringkasnya, kita sholat sebentar lagi sholat duhur. Ya. Lakukan dengan sebaik-baiknya, penuh syukur dan sabar kepada Allah. Setelah sholat, doa, berzikir, doa, ba'diyah. Selesai, maka kemudian kita tampil di hadapan Allah. Allah, sholat hamba terimalah. Ya Allah, sholat duhur itu. Caranya agar sholat kita diterima oleh Allah, kita tidak atau kita meneruskan sholat duhur kita, karena sholat duhur itu waktunya selesai kalau sudah mendengar adzan asar. Maka dari semenjak sholat duhur, panjenengan terus beribadah kepada Allah dengan tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, berbuat yang terbaik. Sampai kapan? Sampai dengar adzan asar. Ditahan yang mah merengut, yang mah nesu, yang mah ini. Saya sedang mempertahankan makbulnya sholat saya. Sampai kemudian dengar azan, Allahu Akbar asar, alhamdulillah ya Allah, saya sholatnya diterima.
kemudian panjenengan wudhu yang baik, wudhu yang sadar dan sabar, kemudian panjenengan melakukan sholat asar, dan kemudian setelah sholat asar panjenengan kita tidak berbuat dosa, tahan tidak berbuat dosa, berkata yang benar, lemah lembut, menyenangkan kepada siapapun, dan itu sampai kita dengar azan maghrib. Begitu dan seterusnya, itu yang dimaksud dengan salat 24 jam. Dan itu yang dimaksud dengan iqamatus shalah, mendirikan salat. Ringkasnya, bagaimana agar salat kita khusyuk? Maka jawabannya dirikan salat, bukan laksanakan salat. Mendirikan salat artinya salat dengan model 24 jam, itu yang dimaksudkan mendirikan. Sehingga ketika habis sholat nampak beda. Orangnya habis sholat itu nampak beda. Jangan sampai lebar sholat karo ora sholat podo wae. Lebar sholat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung nyentak-nyentak anak, langsung nyentak-nyentak dan sebagainya. Atau berbuat keliru dan salah. Apa gunanya sholat? Gitu. Jadi saya kira gitu, nanti akhirnya sampai kepada tingkatan khusyuk insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Ini untuk 2 pertanyaan yang sudah masuk, kita pending pada pertemuan atau kajian berikutnya karena temanya kedua pertanyaan tentang hutang piutang. Baik Ustadz dan jemaah yang berbahagia, demikian tadi kajian kita pagi ini, kajian rutin Nasyiatul Asia ya, tentang pondasi-pondasi akidah. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian pekan depan dengan tema yang masih berkorelasi. Terima kasih Ustadz sudah membersamai kita dan juga jemaah yang sudah bergabung.